Sungguh azidanna, aku benar-benar memberi tambahan kepada kalian nikmat-nikmat yang belum ada. Artinya ketika kita bersyukur gak makin minta, pasti Allah tambah, Allah tambah, Allah tambah, Allah tambah. Dan masalahnya kita syukur mulut doang masih mending, tapi kadang-kadang mulut juga gak mau bersyukur, malah tepuk dada lah gua. Ji banyak amat usahanya ji lah gua. Emang apa? Orang-orang tidur gua melek, orang-orang melek gua tidur. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencatat kita syakir sabir kalau dalam diri kita punya dua sifat, dua karakter. Yang pertama, man nadhara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtada bih, yaitu orang yang kalau urusan agama yang dilihat adalah orang lain yang hebat dalam keagamaannya, kemudian dia ikuti jejak langkah orang yang begitu hebat dalam urusan agama, qiyamul lailnya, sholat 5 waktunya, berjamaahnya, ngajinya, dan segala macam bentuk ketaatan dan ibadah yang dilakukan oleh orang yang lebih dari dia. Perasaan kita mah ya Allah paling soleh, baca Quran sehari 2 lembar. Perasaan kita mah kita paling bener, udah paling ahli surga dah kita mah. Pas begitu melihat dia sehari 1 juz, waduh, gak ada apa-apanya. Melihat dia mah ya Allah bangaan sehari 1 juz, kayaknya udah hebat banget dah. Sekosambi gak ada yang lebih hebat dari gua, 1 juz sehari coy. Pas melihat orang lain, ya Allah 3 juz sehari. Nah begitu dia melihat urusan agama ke atas, fakta Nabi diikutin. Kita mah sedekah 1.000, 5.000 kayaknya udah hebat banget dah, paling dermawan. Pas gitu melihat yang sedekahnya 100.000, ya Allah gak ada apa-apanya sedekah kita. Gak taunya salah masukin. Yang kira 10.000, 1.000. Jadi kalau kita pengen dicatat orang yang bersyukur dan juga bersabar, ma'iyatullah ma'as-sabirin, karena Allah bersama orang-orang yang sabar, maka kalau perkara agama, perkara akhirat, perkara ibadah, mulianya yang di atas kita. Yang sholatnya tekun, bukan hanya sholat, bahkan bisa awal waktu, bisa berjamaah. Kita nih insya Allah kita sholat, insya Allah, tapi dohor jam 2:30, asar 4:30, maghrib mepet bisa kadang-kadang lewat baru subuh baru matahari. Kita sholat, tapi sholat kita ternyata begitu. Maka kita lihat yang sholat yang awal waktu berjamaah, ya Allah pengen banget ya, pokoknya besok gua harus kayak dia. Jadi fakta Nabi melihat kelebihan yang Allah berikan kepada seseorang dalam perkara agama, kemudian diikutin. Pengen seperti dia, ya Allah ini orang rajin ngaji, nggak pernah absen, gua juga harus begitu. Jangan sebaliknya, perkara agama melihatnya ke bawah. Wah masih mending gua ngaji sebulan sekali daripada dia nggak pernah ngaji ya. Dengan ridha Allah tapi cak-cakan masalah akhirat. Ada datang orangnya datang diri. Yang ngaji setahun sekali melihatnya yang pernah ngaji lagi, masih mending gua ngaji tahun sekali daripada dia lo pernah ngaji total. Ya Allah, bagaimana kita mau fastabiqul khairatnya? Bagaimana kita mau berlomba-lomba dalam kebaikan kalau kita selalu melihat urusan agama, urusan ibadah kepada orang-orang yang di bawah kita. Tapi wa nadhara fi dunyahu ila man huwa dunahu. Begitu masalah dunia yang dilihat yang di bawah, yang dibalik. Kalau akhirat lihat yang di atas.
Tapi kalau perkara dunia, lihat yang di bawah kita. Kalau kita naik sepeda, lihat yang jalan kaki. Kalau kita jalan kaki, lihat yang kagak bisa jalan. Kalau kita naik motor, lihat yang naik sepeda. Waduh, naik motor pun enaknya masih kehujanan kepanasan. Ya, jangan melihat yang naik mobil, ngap kita. Yang naik mobil jangan melihat yang naik pesawat, melihat yang naik motor. Masih mending gua mobil juga pun oprengan daripada dia masih kehujanan kepanasan. Kata yang naik mobil masih mending gua naik mobil omprengan daripada dia mobil bagus tapi lasonya bukannya tintin malah dit. Mas Said. Jadi kalau perkara akhirat lihatnya yang di atas dan kita ikutin, bukan malah melihat yang di bawah merasa soleh akhirnya. Wah masih mending gua tuh begitu. Jadi merasa soleh di antara orang-orang ngaco. Lebih baik kita merasa ngaco di antara orang-orang soleh. Mending kita merasa orang yang gak ada gunanya di antara orang-orang yang berguna, daripada merasa berguna di antara orang-orang yang kagak berguna. Apa yang kita banggakan? Yang kita harapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak ngaji kita malam hari ini, yang kita harapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena haji notot. Wah, haji notot enak nih, kembali lagi. Ini susah apa ini? Ya, semudah ini nih kayaknya. Ya udahlah, kita terusin. Jadi ketika perkara agama kita ngelihat ke atas dan kita ikuti orang yang masya Allah dalam ketaatannya, perkara dunia kita lihat ke bawah. Fahamidallah, akhirnya kita memuji Allah, akhirnya kita bersyukur ala ma fadalahu bihi alaih, atas apa yang telah Allah karuniakan kepada kita. Alhamdulillah ya Allah, walaupun begini saya bisa jalan, walaupun hidup pas-pasan tapi bisa bernapas tanpa dibantu selang oksigen, walaupun saya begini ya Allah, alhamdulillah ternyata nggak perlu cuci darah setiap minggu, daripada duit banyak miliaran triliunan tapi makan ini kagak boleh, makan itu kagak boleh. Kenapa? Wah ini kolesterol, ini gula, ini macam-macam. Buat apa kalau kita punya kekayaan kalau kita tidak bisa menikmati di dunia wa fil akhirah? Makanya pesan Allah semua kita, wa bataghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunia. Artinya apapun yang Allah berikan kepada kita, apapun yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita, yuk kita manfaatkan, kita gunakan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kasih kita ilmu, cari surga Allah, cari ridha Allah dengan ilmu kita. Allah kasih kita keluarga, ya manfaatkan itu keluarga untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya pangkat kedudukan, walaupun RT, manfaatkan ke RT-an untuk mencari ridha Allah, bukanlah jadi RT ngundang maksiat. Kita punya harta kekayaan, manfaatkan kekayaan kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang bilang banyak jalan menuju surga sampai ke Roma. Banyak jalan menuju surga. Ya orang gak seragam, anas ajenas ya. Makanya urusan agama udah melihatnya kita ke atas, urusan dunia melihatnya ke bawah, supaya kita terus bersyukur dan bersabar atas apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kunci bahagia itu udah kunci bahagia, syukur dan sabar. Inilah yang membuat Nabi kagum, ajaban li amril mukmin. Nabi itu sangat heran dan takjub kepada orang yang beriman, dikasih nikmat bersyukur itu adalah kebaikan, dikasih sesuatu yang tidak mengenakan, yang tidak menyenangkan, orang yang beriman sabar. Pada akhirnya itu adalah kebaikan. Innallaha ma'as sabirin. Hadirin yang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kata Syekh Nawawi, hadis ini adalah jami'un li jami'i anwa'il khair, menghimpun segala macam kebaikan. Artinya kalau kita ingin menjadi orang yang baik, perkara dunia lihatlah ke bawah,
Kalau perkara akhirat lihatlah ke atas supaya syukur dan bersabar, bukan sebaliknya perkara akhirat melihatnya ke bawah, perkara dunia melihatnya ke atas, akhirnya nyesel. Coba gua kayak dia, coba gua usahanya ngikutin dia. Pak hadirin, usaha boleh sama, rezeki tetap beda. Kita ngeliat orang dagang cilok, ya Allah ramai amat yang belanja. Besok kita buka cilok, belum tentu sama dengan dia. Usaha boleh sama, rezeki mah beda. Benar. Maka kita tanamkan pada diri kita masing-masing rasa syukur dan sabar atas apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umpama kita ditakdiri jadi orang kaya, lebih baik daripada miskin. Kata kita. Nah kalau nggak ya kayak sama-sama aja ya. Kayak orang yang berumah tangga, belum tentu. Ya pokoknya gitulah. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah makalah nanti ada satu nyanyian ya tentang dunia juga. Ya man bi dunya mushtaghal qad gharrahu tulul amal awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal al-mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Insyaallah